Halo semua, kenalin aku Siti Rida Tunisa dengan NIM C119. Di sini aku bakal ngejelasin materi pertemuan 2 sampai pertemuan 6 sama praktikum fisiologi reproduksi. Nah, kita bahas materi dulu, baru nanti kita akan menonton video gimana kita melakukan praktikannya selama 7 pertemuan. Nah, pertemuan pertama ini kita itu ngebahas terkait ciri primer dan sekunder pada ikan. Sebelum kita ngebahas itu, kita kenalan dulu sih, apa sih itu reproduksi? Nah, reproduksi itu merupakan kemampuan suatu organisme itu untuk menghasilkan keturunan baru guna memastikan kelangsungan hidupnya. Proses ini juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh setiap organisme untuk menciptakan generasi berikutnya. Kemudian ada yang disebut dengan gonokoristik. Nah, gonokoristik ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada gonokoristik tidak berdiferensiasi dan gonokoristik berdiferensiasi. Yang dimana gonokoristik tidak berdiferensiasi itu yaitu pada tahap juvenil ikan itu jaringan gonad itu belum diketahui jantan atau betina. Nah, sedangkan pada kelompok berdiferensiasi itu ikan itu diketahui pada tahap juvenil, jenis kelaminnya itu jantan atau betina. Selanjutnya itu ada perbedaan ciri primer dan sekunder pada ikan. Nah, pernyataan ini aku kutip dari jurnal Saranga et al. 2021, yang dimana setiap spesies jenis ikan itu memiliki perbedaan antara jantan dan betina dan dapat diamati dengan jelas melalui perbedaan bentuk fisik atau morfologi. Nah, kondisi ini tuh dikenal sebagai dimorfisme seksual. Selain perbedaan bentuk, beberapa spesies ikan juga menunjukkan perbedaan warna antara jantan dan betina yang disebut dikromatisme seksual. Kemudian kita masuk ke pertemuan 3, karena secara garis besar pertemuan 2 cukup sampai situ materinya. Selanjutnya kita masuk ke pertemuan 3 yang dimana dengan judul ciri seksual sekunder dan primer, anatomi organ reproduksi kelompok Teleostei. Jadi, organisme kelompok Teleostei itu apa sih? Nah, ini tuh merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati yang selaminya itu berada dalam rongga tertutup. Jadi, serta tubuhnya itu dilindungi oleh sisik. Nah, ikan ini tuh memiliki testis yang terdiri dari 2 bagian, yaitu intertubular dan tubular. Kemudian terdapat ciri umum dari testis ini. Nah, jadi testis ini tuh atau gonad jantan itu bersifat internal dan memiliki bentuk memanjang, umumnya itu berpasangan. Terus testis ini tuh terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesorsium dan berada di bawah atau di samping. Kemudian kita masuk ke pembahasan pertemuan 4. Nah, pada pertemuan 4 ini tuh kita membahas tentang ciri sekunder, primer, dan anatomi organ reproduksi kelompok organisme invertebrata. Nah, invertebrata itu kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang dibandingkan dengan hewan vertebrata. Kemudian struktur morfologi dan anatomi hewan invertebrata itu lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Selain itu, ukuran tubuhnya itu cenderung kecil dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral atau perut, tepat di bagian bawah. Kemudian terdapat ciri umum dari hewan invertebrata. Nah, hewan invertebrata ini hidup bebas dan dapat berperan sebagai kategori herbivora, karnivora, parasit, predator, atau bahkan plankton, nekton, serta bentos di lingkungan perairan. Nah, kelompok invertebrata ini terdiri dari beberapa filum, yang dimana ada filum Porifera atau hewan berpori, filum Platyhelminths atau cacing pipi, filum Nemathelminths atau cacing gilik, filum Coelurethera atau hewan dari rongga perut, kemudian ada filum Annelida, cacing yang berbuku-buku, ada filum Mollusca. Nah, ada juga filum Echinodermata, itu hewan yang berduri. Kemudian ada contoh organisme invertebrata itu yang kita amati di praktikum itu ada kerang hijau, ada kepiting, ada udang, ada cumi. Nah, jadi hewan-hewan yang disebutin itu tergolong ke dalam kelompok invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang.
Kemudian kita masuk ke pertemuan 5. Nah, pada pertemuan 5 ini kita membahas tentang perkembangan gonad dan gambaran histologi atau seluler organ reproduksi. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, kita bahas dulu apa sih gonad itu gitu. Gonad itu secara umumnya itu adalah organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gonad pada ikan jantan disebut testis dan gonad pada ikan betina itu disebut ovarium. Nah, testis ini itu berfungsi sebagai spermatozoa, sedangkan ovari itu berfungsi sebagai ovum atau sel telur untuk menghasilkan anakan nantinya. Kemudian terdapat ciri umumnya itu ada yang disebut dengan indeks kematangan gonad antara satu spesies. Nah, jika berbeda spesies, otomatis indeks kematangan gonad pun berbeda. Nah, jadi kenapa setiap kematangan gonad spesies ikan itu berbeda-beda? Nah, hal ini tuh disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu spesies ikan itu dipengaruhi oleh berat gonad, berat tubuh ikan itu sendiri. Nah, dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara morfologi itu adalah bentuknya, ukuran panjangnya, beratnya, warna, dan perkembangan isi gonadnya. Kemudian untuk contoh kematangan gonadnya itu pada TKG 1 itu gonadnya itu berukuran ramping, kemudian TKG 2 itu sedikit membesar, TKG 3 itu membesar dan terlihat warnanya. Pada testis itu berwarna putih, sedangkan pada ovari itu berwarna merah. Nah, pada TKG 4-nya itu kemudian lebih berkembang lagi sehingga gonad pada betina itu bisa dilakukannya ovulasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan GSI atau Gonadosomatic Index dan HSI atau Hepatosomatic Index, ada ultrasonografi atau GSG. Nah, pada fase reproduksi ikan ini, perkembangan oosit di dalam ovari itu menyebabkan terjadinya peningkatan nilai gonadosomatik sehingga menyebabkan penurunan hepatosomatic index. Nah, dan peningkatan frekuensitas dan diameter telur. Kemudian GSI itu suatu nilai dalam persentase sebagai hasil dari perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh ikan nantinya yang akan dikalikan dengan 100%. Kemudian tadi kita ngebahas tentang GSI. Nah, sekarang kita ngebahas tentang HSI atau Hepatosomatic Index. Nah, jadi merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam hati secara kuantitatif. Nah, jadi hati itu merupakan tempat terjadinya proses piletogenesi. Nah, hepatosomatic index ini merupakan nilai persen sebagai hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh yang nantinya itu akan dikalikan dengan 100. Nah, perbedaan antara GSI dan HSI itu, kalau GSI itu dikalikan dengan 100%, sedangkan HSI itu hanya dikalikan dengan 100 doang. Kemudian kita ngebahas tentang USG. Nah, karena teknologi semakin canggih dan perkembangan zaman semakin maju, kita itu bisa melakukan USG untuk melihat gonad ikan sehingga mempermudah pada saat dilakukannya proses kanulasi atau menggunakan kateter. Nah, jadi metode ini tuh adalah teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Nah, biasanya gambar ini tuh ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam diagnosis medis manusia maupun hewan. Nah, gambar tersebut itu dapat dihasilkan melalui beberapa mode penerimaan dan tampilan. Yaitu ada amplitude mode, brightness mode, dan real time mode. Kalau kemudian ada color mode. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 6. Sebenarnya bukan pertemuan terakhir sih teman-teman. Nah, pertemuan 6 itu merupakan pertemuan terakhir kita materi. Karena pertemuan 7 itu kita akan olah data hasil dari kita pengukuran HSI, GSI, semuanya kita akan olah data di pertemuan ke-7. Jadi, apa sih sebaran diameter telur dan frekuensitas itu gitu? Nah, jadi sebaran frekuensi diameter itu dapat menentukan selang kelas gitu, nilai tengah dan frekuensi diameter pada tiap kelompok, yang dimana pada bagian awal gonad itu disebut dengan interior,
median dan posterior. Nanti kita itu akan menghitung setiap bagian dari ketiga gonad ini. Nah, jika nilai selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter itu didapat, kemudian data akan diplotkan pada sebuah grafik. Nah, pada histogram untuk melihat distribusi sebaran diameter telur itu yang nanti kita akan lakukan pada pertemuan ketujuh, yaitu olah data. Nah, mungkin untuk sesi penjelasan terkait materi selama 7 pertemuan itu akan saya cukupkan. Kemudian kita akan melihat video visualisasi bagaimana kita melakukan praktikumnya terkait materi yang telah saya jelaskan. Halo guys, kita mau ngapain hari ini? Kita akan membedah ikan, mengidentifikasi. See you. Hai. Kita dari kelompok 5, kita akan apa guys? Kita akan mengidentifikasi ciri seksual primer dan sekunder dari ikan serta menganalisis organ reproduksi. Oke guys, jadi pertama itu langkah awal kita itu sebelum membedah ikan, kita perlu mematikan ikan dengan menusuk di bagian otaknya seperti pada video yang tertera. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembedahan. Proses pembedahan itu diawali dengan kita memotong bagian di dekat insangnya. Kenapa di situ? Karena itu bisa mempermudah kita pada saat mengamati. Kemudian pisau bedah yang tumpulnya itu di bagian dalam dan yang tajam itu di bagian luar. Karena apa? Karena agar tidak merusak organ di dalamnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita lagi proses pembedahan ikan. Di sini ada Tanjul. Tanjul serius banget nih lagi ngebedah ikan lele. Nah, jadi ada beberapa kategori untuk proses pembedahan ikan itu. Pembedahan ikan itu kalau pada ikan lele itu pada membentuk huruf T, sedangkan kalau misalnya di ikan nila, gurame dan lain-lain itu kita mulai membedahnya itu di bagian insang.
Oke, karena kita udah berhasil ngebedah ikan, sekarang kita keluarin setiap organ-organ ikannya itu untuk diamati. Oke teman-teman, ini dia hasilnya. Kita habis bedah ikan. Sekarang kita bakal pisahin antara organ-organ ikannya dari tubuh ikan ini dan kita lakukan identifikasi. Nah, ini dia proses terakhir. Pada materi pertemuan kedua kita berhasil memisahkan organ dari tubuh ikan dan dilakukan identifikasi. Lampiran berikut adalah hasil dari laporan kelompok 5 dan tertera di literatur. Pada pertemuan ketiga kita belajar tentang hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, jadi sekarang kita bakal ngebedain mana jantan dan betina. Nah, kalau untuk udang ceri itu, yang betina itu lebih panjang capitnya. Kemudian kerang hijau, gonadnya itu lebih merah yang betina, sedangkan jantan putih. Kemudian kepiting itu, organ urogenitalnya itu jantan lebih lonjong, sedangkan betina itu sedikit membulat atau oval. Bersama itu kelompok 5. Nah, di sini ada Tanjung, ada Fani, ada Ariel, ada Raini, ada Ade. Terima kasih all sudah. Nah, sekarang kita lakuin pengamatan identifikasi pakai mikroskop. Udang ceri itu jika dia matang bulat itu akan berwarna hijau. Sekarang kita masuk ke penglihatan secara mikroskop. Part ini itu adalah part yang paling seru abis karena kita di sini ngelakuin uji kanulasi dengan menggunakan kateter, yang dimana kita harus nyedot menggunakan kateter untuk mengambil sel telurnya dan melihat dia itu TKG berapa. Kemudian sel telurnya itu bisa didapetin atau enggak. Di sini kelompok kita effort banget sih, kayak berapa kali kita nyoba sih, tapi bener-bener effort kita nyedotnya itu. Pokoknya di sini best banget buat Ade. Terima kasih sudah membersamai kelompok 5 selama masa-masa penggunaan kateter.
Nah, tabel berikut adalah hasil laporan dari kelompok 5 dan sebagian mengacu pada literatur berikut. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan mengidentifikasi tentang Gonadotrophic Index dan Hepatosomatic Index pada ikan. Nah, untuk materi terkait GSI dan HSI sudah saya sampaikan di video sebelum adanya video praktikan secara langsung. Berikut adalah hasil identifikasi dari kelompok 5. Oh guys, jadi sekarang kita lagi praktikum pertemuan ke-6. Judulnya apa? Frekwentitas dan diameter telur. Oke, jadi sekarang yang bedah itu adalah Pani, yang sedot kateter itu adalah Ari. Halo. Nah, Oke, jadi jangan lupa stay tune. Supaya ini musiknya karena teknologi udah maju, perkembangan zaman pun udah maju, sekarang di lab kita ini ada alat USG yang dimana kita bisa melihat keberadaan gonadnya itu di mana, dan untuk memfiksasi kita mengambil sel telurnya itu di bagian mana. Nah, ini tuh adalah kita ngelakuin USG dan ngambil sel telur dengan metode kanulasi dengan menggunakan alat yaitu kateter. Terkait prinsip kerja dan keunggulan dari metode USG ini sudah saya sampaikan pada materi pembukaan awal.
next video ada spesial kata-kata dari Tanjul. Kata-kata Rifan sebenarnya sih nggak semua yang kita harapkan bisa terwujud dan nggak semua yang kita takutkan akan terjadi. Next partnya kita lihat Pani lagi misahin gonad dari organ-organ yang lainnya. Semangat ya Pani, terima kasih Pani. Hasil gonad tersebut akan kita masukkan ke dalam tub, lalu akan dilakukan perhitungan fekunditas. Jadi guys, kita mau jalan ke PBI, mau timbang gonad ikan ini. Ada Kak El, aspirasi kita yang paling baik. Hai. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini kita bakal ngukur diameter telur. Tapi di sini kita nyari dulu telur yang ukurannya tuh perfect bulat gitu, biar hasilnya enak. Dan kebetulan banget, alhamdulillah kelompok kita telurnya bagus. Nah, kita bakalan ngecek diameternya dengan menarik garis. Jadi ini tuh adalah mikroskop yang 3D gitu guys. Jadi sekarang kita lagi ngolah data hasil kemarin. Telur apa? Telur Ikan mas. Jadi guys, part berikutnya itu kita bakal ngolah data yang dimana dilakukan pencerdasan oleh kakak-kakak Asprak. Jadi kita tinggal ngikutin lewat infocus yang ditampilin. Sebenarnya agak susah-susah dikit ya, tapi sebenarnya bukan lebih ke susah sih. Kita tuh terkendala karena Excel di laptop kita itu aja ketika ada yang koma, tapi alhasil kelompok kita berhasil semua. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses olah data yang dimana kita nyari range, kelas, interval, modus, median, mean, dan nanti akan masukkan di akhir itu kita ada histogram persebaran diameter telur dari seluruh praktikan paralel 1. Nah ini adalah cara-cara kita pada saat melakukan olah data. Bisa dilihat aja ya teman-teman.